Halo, Suster. Halo, Brother. Suster, kok hari ini Suster kelihatan sedih gitu? Kenapa sih? Ini kenapa, Suster? Iya nih, aku tuh bingung, Brother. Kemarin itu aku tuh ikut kegiatan OMK, doa lingkungan di kegiatan OMK. Mereka ada yang bertanya tentang iman. Aku tuh bingung gimana cara jelasinnya, bagaimana ya, Brother? Oh, kalau gitu kita ngobrol aja. Boleh? Ayo, boleh. Kita ngobrol dulu ya, Suster. Kita Halo kaum muda, salam jumpa. Bersama saya Suster Vanessa dalam bincang-bincang seputar iman dan wahyu. Saat ini Suster sudah bersama dengan ketiga frater, bersama dengan frater Raka, Halo. frater Ariel, dan yang terakhir adalah frater Mario. Nah, frater, saat ini saya ingin bertanya tentang iman, frater. Nah, menurut para frater, iman itu apa sih, frater? Oke, jadi iman itu sebenarnya lebih dalam. Mungkin teman-teman muda menganggap bahwa iman itu kaitan dengan doa, ekaristi, misa, pokoknya ibadah, devosi dan lain sebagainya. Memang itu betul, tapi iman itu lebih dalam dari itu. Iman itu adalah bagaimana manusia menanggapi pewahyuan Allah. Jadi memang pertama-tama Allah itu yang inisiator utama. Allah yang mewahyukan diri. Allah memberikan dirinya. Nah, dalam kita saat ini kita bisa menemukan pewahyuan yang Allah itu dalam kitab suci. Jadi iman itu pertama-tama adalah tanggapan manusia atas pewahyuan dari Allah. Iya, benar sekali Saudara apa yang dikatakan oleh Dr. Raka. Jadi sederhananya begini. Coba Saudara bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Nah, ketika orang tua mereka memberikan tangannya dan minta si anak itu berjalan menghampiri mereka, si anak tersebut dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepercayaan berjalan menghampiri mereka dan yakin bahwa meskipun mereka akan jatuh, dan orang tuanya akan tetap menolong mereka. Jadi di sini Saudara, orang tua itu adalah inisiator pertama karena mereka yang lebih dahulu memanggil dan mengulurkan tangannya kepada si anak. Nah, kemudian dengan penuh keyakinan pula si anak itu berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Di sini tindakan berjalan mereka itu dapat kita lihat Saudara sebagai respon mereka atas kedua orang tuanya yang telah terlebih dahulu memanggil mereka. Itu sudah bercermin dari cerita tersebut, itu menunjukkan bahwa Allah yang pertama berinisiatif mengajukan dirinya kepada kita. Setelah itu kita yang menanggapinya dengan iman. Jadi iman itu menandakan adanya peluang dan risiko. Benar kan? Betul sekali. Nah, setelah kita beriman nih para frater, lalu apa sih yang dapat kita lakukan bagi kaum muda ini ya, agar iman kita tuh dapat tumbuh dan berkembang terlebih di zaman sekarang para frater? Oh iya, jadi begini loh Saudara. Iman itu dapat tumbuh dalam diri orang muda melalui setiap aktivitas ataupun kegiatan yang mereka lakukan dalam keseharian hidup mereka. Jadi yang dikatakan Dr. Mario ini adalah salah satu dari tradisi gereja. Saya benar sekali. Jadi begini Saudara, sederhananya tradisi itu adalah sebuah penerusan wahyu ilahi yang mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kita generasi muda dan juga seluruh umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan juga tentunya untuk berkembang di dalam iman mereka. Oh, lalu contohnya apa ya, Brother? Nah, contohnya ini ada namanya dokumen DVU. Nanti buat teman-teman muda, DVU itu apa sih? DVU itu adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang isinya membahas tentang kitab suci, tradisi dan magisterium dan juga iman dan wahyu. Nah, di situ ada satu bagian yang menjelaskan tentang tradisi yang tadi diceritakan Dr. Mario. Nah, apa saja contoh-contoh dari tradisi itu ada 3, yaitu ajaran, hidup, sama ibadat. Nah, ajaran itu apa aja sih? Nah, ajaran itu adalah bagaimana gereja memberikan pandangan terhadap suatu topik tertentu, bagaimana gereja mengajarkan, bagaimana gereja memberikan pandangannya. Misalnya contohnya di dokumen yang pasti nggak asing buat kaum muda ini adalah Christus Vivit. Nah, itu bagian juga dari ajaran bagaimana gereja memberikan pandangannya terhadap keterlibatan teman-teman muda dalam kehidupan gereja. Dan juga banyak ajaran-ajaran lainnya, dokumen-dokumen
lainnya upacara. Lalu yang kedua adalah kaitan dengan hidup. Nah, bagaimana kehidupan gereja itu juga bagian dari tradisi loh. Salah satunya nih yang teman-teman suka lakukan, apalagi belum lama ini kan kita bulan Maria ya, kan berkumpul rosarium. Nah, itu juga bagian dari tradisi. Tradisi dari mana? Tradisi para rasul dulu, jemaat perdana kan mereka juga sering berkumpul untuk berdoa, membaca roti dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan ibadah. Berarti ya kaitan dengan doa-doa kita selama ini, dengan misa, ekaristi itu kan juga berasal dari tradisi yang sudah lama banget, tetapi masih diteruskan sampai saat ini. Misi gereja itu dapat dilakukan bagi kaum muda ya, Brother? Iya jelas dong, karena kan tradisi itu untuk semua umat gereja seluruh umat Allah, di mana kaum muda juga termasuk dari bagian umat Allah. Sehingga walaupun tradisi itu sudah tua dari zaman dulu, tetap karena diteruskan juga ini kaum muda tetap bisa melakukannya dengan saat ini. Itu suster, itu yang disebutkan THK itu dinamakan dengan magisterium. Lalu apa sih magisterium itu, Brother? Oh, jadi magisterium itu adalah otoritas gereja sudah dalam menyampaikan ajaran-ajarannya. Jadi semua itu ada yang menjadi pedoman dan pusat adalah kitab suci ya, Brother? Ya, betul. Kitab suci. Jadi memang ada kaitannya semua antara kitab suci, tradisi dan juga magisterium. Nah, kaum muda, jadi ada saling berhubungan nih antara kitab suci, tradisi, dan magisterium. Lalu, Brother, apa sih hubungan dari ketiga bagian itu, Brother? Nah, hubungannya ini dijelaskan dengan sangat indah di dokumen yang tadi di artikel yang ke-10. Jadi ketiganya ini sangat berkaitan, ibarat hubungan aku dengan dia yang tidak bisa dipisahkan. Begitu pula hubungan kitab suci, tradisi, magisterium. Nah, bagaimana hubungan itu? Pertama, kitab suci dan tradisi. Ini keduanya saling berhubungan. Tetapi bukan berarti kitab suci ini tidak sempurna atau ada yang kurang. Tetapi hal ini melengkapi keduanya ini bukan dalam hal isi, tetapi dalam hal peran. Tetap kitab suci itu sudah sempurna, cuman peran kitab suci itu disempurnakan lagi dalam tradisi. Karena ada tradisi yang tertulis yaitu kitab suci dan juga tradisi lisan yang tidak dicatat dalam kitab suci, tetapi dihidupi oleh umat beriman sampai sekarang. Lalu kaitannya bagaimana itu semua ditafsirkan supaya tetap relevan dengan zaman sekarang, yaitu melalui otoritas gereja yang mengajar, yaitu magisterium. Jadi ketiganya itu tetap saling berhubungan erat sebagai sumber iman dalam gereja Katolik. Itu suster. Gitu ya, Brother. Lalu contoh sederhananya nih bagi kaum muda ya di zaman sekarang, apa sih yang dapat kita lakukan, Brother? Ya, misalnya dengan kaum muda sekarang berarti ya dengan sudah tahu bahwa tradisi itu tetap relevan dengan zaman sekarang, tetapi sudah tahu ya kaum muda jangan malu untuk terlibat. Kaum muda tetap bisa terlibat untuk hidup gereja, kegiatan-kegiatan. Karena bagaimanapun juga ya kaum muda kan masa kini gereja dan juga masa depan gereja. Bagaimana gereja nanti selanjutnya kan di tangan teman-teman. Begitu, suster. Oh, begitu kaum muda. Jadi tradisi kitab suci dan magisterium itu dapat kita lakukan ya dari dengan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja ya, Brother ya. Contohnya bagi kaum muda ikut kegiatan lingkungan atau terlibat dalam tugas-tugas dalam gereja, menjadi lektor, menjadi misdinar, lalu benar sekali ya contohnya yang Brother ya. Nah, kaum muda, kita sudah berbincang-bincang seputar iman dan wahyu dengan ketiga para brother kita. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang luar biasa sekali. Nah, bagi kaum muda, jangan pernah takut untuk menanggapi iman dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan gereja saat ini. Terima kasih, brother.